Ta'ala. Kembali dengan kesempatan yang mulia dan barokah ini, kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik serta hidayah, sehingga kita masih diberikan oleh Allah kemudahan untuk bisa hadir di masjid yang mulia ini guna melaksanakan keperluan salat subuh secara berjamaah, dan juga insya Allah kita lanjutkan kajian rutin kita setiap hari Minggu setelah salat subuh. Mudah-mudahan kehadiran kita di masjid ini sebab turunnya rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga tidak keluar kita dari pada tempat yang mulia ini, melainkan dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada segenap keluarga, sahabat dan pengikut setianya hingga yaumil qiyamah. Jamaah salat subuh yang Allah muliakan, melanjutkan kajian dan pembahasan kita pada 2 minggu yang lalu tentang masalah doa yang dijamin oleh Allah dikabulkan, dan juga doa itu tetap terhitung sebagai nilai ibadah yang akan mendapatkan pahala dari Allah selama kita menunggu penantian terkabulnya doa kita itu entah berapa lama, apakah itu 1 tahun, 2 tahun, atau bahkan sampai akhir hayat kita tetap dihitung nilai pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, asalkan doa tersebut memenuhi syarat-syarat yang sudah ditetapkan oleh ulama-ulama kita, yaitu ada 15. Yang pertama, pada 2 minggu lalu sampaikan, jangan meminta atau berdoa di luar akal, di luar adat kebiasaan. Karena masuk akal diminta jangan. Nah, kedua, jangan minta sesuatu yang haram, artinya hendak menghalalkan yang sudah diharamkan oleh syariat walaupun dalam keadaan terdesak. Nah, itu pada berdoa katanya. Yang ketiga, syaratnya jangan minta sesuatu yang untuk bermegah-megahan, meminta lawan Tuhan, minta harta, minta pangkat dan seterusnya, tapi untuk berbangga-bangga. Itu juga tidak dinamakan berdoa. Yang keempat, jangan berdoa untuk menguji atau mentes doa tersebut. Dan yang kelima, jangan menganggap besarnya sesuatu yang diminta itu. Kita optimis saja, seberapa besar permintaan kita itu di sisi Allah kecil, tidak ada apa-apa. Jadi kita tidak usah merasa besar apa yang kita minta. Lalu yang keenam, kita lanjutkan, ayyuhsinaz zanna billahi bi an taqribal ijabah 'alal qalbi, yaitu membaguskan sangka dengan Allah, dengan bahwa harapan besar dikabulkan. Ketika kita berdoa atau sebelum berdoa, hati kita sudah penuh dengan sangkaan yang kuat kepada Allah bahwa doa kita itu pasti dikabulkan. Apalagi kita sudah paham ayat yang menyebutkan ud'uuni astajib lakum. Nah, jadi kada perlu ragu-ragu, kada perlu ragu-ragu minta waktu dikabulkankah? Ada, jangan, itu jangan ditimbulkan. Jadi sebelum berdoa sudah mulai kita meyakinkan hati kita bahwa yang kita minta ini pasti dikabulkan oleh Allah. Tetapi ketika muncul di hati ragu-ragu, apakah doa ini dikabulkan? Kadang jangan berdoa dulu, kita bisa meminta dulu Tuhan. Karena kalau itu yang kita paksakan, kalau kita tetap berdoa, nah itu kadang kita meremehkan kekuasaan Allah, mengentengkan kekuasaan Allah. Kadang-kadang mustahil Allah itu. Kayak apa aja permintaan kita asal tadi memenuhi syarat, ya. Kayak apa yang kanalnya kita minta, bagi Allah kecil, bagi Allah kecil, dan tidak ada yang mustahil untuk tidak dikabulkan Allah. Itu yang keenam.
Kemudian yang ketujuh, la yushgiluhu du'a an faridatin hadirah, bahwa tidak adalah doa itu mengganggu atau mensibukkan atau melalaikan daripada keperluan yang hadir. Contohnya apa? Ketika dia berdoa, mulai sudah berdoa atau sudah berdoa, setengah sudah perjalanan berdoa, tiba-tiba dia terlihat ada orang buta. Orang buta ini hendak menyeberang jalanan. Terlihat ada tanggodan, terlihat ada orang buta hendak menyeberang. Kan ada nama betul orang buta ini. Resiko ada gini-gini. Resiko. Artinya ini taruhannya nyawa nih. Ini nyawa manusia. Nah itu artinya ketika kita berdoa, kita disibukkan oleh sesuatu yang menjadi kewajiban kita. Taruh sangat berdoa sampai tutup dengan resiko kurang buta tadi bisa saja bahaya atau mati, atau kita hentikan doanya. Nah, wajib kita menghentikan doa karena doa ini sunnah, ya. Berdoa ini sunnah, menolong, menyelamatkan nyawa orang itu kewajiban bagi kita. Ketika kita yang dihadapkan itu, jadi jangan akhir-akhir ini biar dia mati sebentar. Ini salah. Ini doa kita ini berarti kan dikabul oleh Allah. Kan dinamakan doa karena ya kan? Karena kita ngarannya menyepelekan nyawa orang lain, padahal itu kewajiban kita untuk menyelamatkan. Hentikan dulu doa itu, selamatkan orang buta tadi. Atau mungkin biar terlihat anak halus, ya. Yang berada di tepi sungai, bahkan ada orang di situ ini ada sorangan. Kalau kita lihat anak, tercampur dengan anak tadi. Nah, jangankanlah berdoa tuh, jangankan berdoa. Ulama mengatakan haratan kita sembahyang, sholat wajib, sholat fardu, zuhur dan asar. Kita ada melihat nyawa orang dalam bahaya. Kalau sakankah sholat atau batalkan? Nah, batalkan sholat ya. Padahal wajib, sama-sama wajib. Nah, maka ulama mengajarkan batalkan sholat itu dulu, jangan diteruskan. Selamatkan dulu nyawa orang yang bakal bahaya tadi. Nah, apalagi ini sekedar doa. Makanya tadi jangan sampai doa itu mengganggu atau mensibukkan atau melalaikan daripada keperluan yang hadir. Kemudian yang kedelapan, Allah yajra min ta'khiril ijabah, bahwa dia yang berdoa ini tidak merasa kecewa atau merasa kesal dengan lambatnya pengabulan doa tersebut. Karena sudah jelaskan, doa ini kapan waktunya, apabila dikabulkan itu hak prerogatifnya Allah, bukan hak kita, bukan maunya kita. Bisa saja yang kita minta ini anak hari ini, tapi Allah akan mengabulkan. Nah, ketika doa itu lambat, ya kan? Padahal sudah memenuhi syaratnya berdoa, sudah bujur aja doanya, tapi karena segera Allah kabulkan, timbul di hati kesal. Wah, sudah berjimat minta, kenapa Tuhan ini lambat pada mengabulkan? Nah, ini namanya kesal. Ini kan kesal. Jangan timbul di hati waktu berdoa itu kekesalan. Nah, kalau sudah paham tadi kan, lambatnya pengabulan itu haknya Allah, bukan hak kita, bukan wilayah kita. Memang secara umum manusia ini hendaklah lakas, semuanya kita ini pada dasarnya hendaknya itu hendak cepat, hendak lakas dikabulkan. Tapi kata kawan kita itu namanya mengatur Allah. Hidup ini kata boleh mengatur Tuhan.
Kita ini nanti diaturnya sudah, kita sudah diatur Allah, sudah Allah lebih tahu kayak apa yang baik. Lain kita nang tahu. Pastilah kalau kita minta doa adalah cepat kabul, baik bagi kita, pastilah doa. Hah? Pasti gak kira-kira? Belum tentu, ya. Belum tentu. Nah, maka itu Allah yang lebih tahu. Jadi kita tugas kita ini memohon aja, meminta ya Allah, jangan perlu akan keperluan, ya. Mudah-mudahan dia kabulkan permintaan. Itu aja. Kalau usah kue ini juga Tuhan, jangan sampai lambat lah. Maksud Tuhan. Ya. Anak-anak itu berdoa itu mulu anaknya, ya kan? Ada boleh. Jadi ujung-ujung adab kita lawan Tuhan. Ya. Artinya apabila Allah mengabulkan, itulah yang terbaik buat diri kita. Itu yang terbaik. Ya. Ulun ya Allah, hendak berhaji tahun ini juga ya. Nah itu jangan hendak minta tahun ini. Ya. Nah, minta itu ya Allah mudahkan ulun supaya bisa menginjak Makkah wal Madinah. Nah itu aja. Apabila Tuhan mengabulkan tahun ini, tahun ini, tahun terserah, sudah lihat urusan kita. Berarti kalau Tuhan mengabulkan 3 tahun lagi, itu yang terbaik. Itu terbaik. Kalau bisa kita kesal, lambatnya 3 tahun. Aku juga berdoa 3 tahun yang lalu nyeri dikabulkan Tuhan, lambat benar. Nah, itu menuduh karena Tuhan ya. Jadi jangan merasa kesal di hati ketika doa itu terkabul. Ya. Maka apabila doa itu diiringi dengan kekesalan dan kekecewaan, ya, maka dihapus pahalanya. Nah, ini dia sudah berdoa tadi, ya, doa sudah. Kan dapat nilai ibadah itu. Dapat nilai ibadah, dapat nilai pahala. Lalu tadi timbul kesal, hadang-hadang sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, kada kabul, pas 2 bulan tuh kesal dia. Padahal tadi sudah 2 bulan ini pahala terus deh, mengalir. Ya, 2 bulan kesal, 2 bulan sudah pahala, kada jual, hutang dulu mas, paman ya, asa kecewa di hati. Nah, pahala tak 2 bulan tadi dihapus Allah. Rugi gak? Hah? Rugi. Ya. Rugi. Hanya kesal lagi dimulakan hapus pahala tadi. Pahala 2 bulan menghadani doa di kamu. Nah itu makanya ini jangan sampai timbul kesal di hati. Karena ketika timbul kesal di hati, nah apalagi sudah bertahun-tahun hanya kesal, rugi banget ya lah. Sudah lama sebentar hanya kesal, ya rugi. Hapus pahala kita setahun itu, pahala berdoa tapi ini ya, pahala berdoa. Jadi jangan sampai timbul rasa kecewa. Ya. Jadi yakin aja lawan Tuhan, serahkan aja semua lawan Tuhan ya. Itu sudah yang terbaik. Paling bagus di dalam hidup ini kita menyerahkan sepenuhnya dengan Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa huwa hasbuh. Siapa saja yang selalu menyerahkan urusannya, permasalahannya kepadaku kata Allah, maka aku yang akan mencukupinya. Nah, biar yakin ada sudah itu. Terus ragu lagi ayat itu sudah ya. Dicukupkan Tuhan dan Allah kalau sudah mencukupkan itu terbaik ya. Nang terbaik ada lagi nang terbaik padanya. Nah, tapi bila kita anak mencukupkan sholat, ya kita juga ikhtiar berusaha berkhidmat anak mencukupkan sholat. Nah, itu kada dijamin terbaik, ya. Kada dijamin terbaik. Bisa aja hasilnya kita akhirnya mengecewakan juga, ya. Mengecewakan juga. Lalu yang ke-9 syaratnya ayya'lama makna doa. Bahwa yang berdoa itu harus paham makna doa itu. Usahakan biar kalau berdoa kalau bahasa Arab tahu artinya. Amun pacang kada tahu, kada usah bahasa Arab, bahasa kita aja.
Nang orang Bugis bahasa Bugis silakan, nang orang Banjar bahasa Banjar silakan, nang orang Jawa bahasa Jawa silakan. Karena lebih paham kita. Diusahakan berdoa itu kita paham apa yang kita minta. Kalau kita kada paham lalu menggunakan bahasa orang, ya kan? Nah itu berbahaya. Contoh ada doa. Ini doa bukannya para wali, ya kan? Apa ujar para wali ini kalau berdoa? Wali itu rata-rata mintanya Allahumma ya ahyi amitni halan li'anni mustaqun ilaih. Ini bahasa Arab. Paham lah ya nanti itu. Mungkin berdoa itu paham lah. Karena ada paham, nah lu terjemahkan. Ya Allah matikan ulun segera. Wanita. Ada di mana itu? Anak minta mati segera. Karena aku ya Allah merasa rindu kepada ini doanya para wali. Kita membaca ada paham maknanya. Nah, jangan tahu mana minta mati segera bukan hendak. Nah, jadi jangan mencari doa nak kita ada paham. Itu kada berpahala. Kecuali nak doa bahasa Arab nak pian ambil di Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu di Al-Quran. Rabbana atina fid dunya hasanah. Itu di Al-Quran. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina sabab. Itu di Al-Quran. Itu biar kada paham maknanya tetap berpahala karena mengambilnya dari Al-Quran atau mengambil doa dari hadis Nabi. Ada juga Nabi mengajarkan dalam hadis setiap Nabi barang siapa membaca doa ini, insyaallah diberikan rezeki yang dimurahkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Nah, ada apa-apa. Tetapi kalau doa itu dari para ulama, apalagi ulama-ulama sufi, ulama-ulama para aulia, itu doanya semua hendak cepat mati. Karena kadang mereka tuh di dunia ini gelisah hidup kuburan itu. Cuma karena takdir Allah aja, karena Allah dulu ya kan. Nah, mati itu kan Allah menetapkan wahai bila. Cuma mereka tuh rata-rata doanya ya Allah cepat sudah boleh diambil. Orang rindu loh Tuhan, orang asing. Mungkin kita orang awam. Nah, kecuali sudah sakit parah banget ya. Nah, parah sudah diponis oleh dokter. Bagi kami ada harapan sembuh. Nah itu ya Allah cepat sudah mati aku. Itu minta memang itu lebih lakas mati daripada berlawas-lawas hidup mengakhiri orang ya. Nah, atau berdoa kayak ini bisa boleh. Ya Allah, jika hidupku ini lebih baik daripada matiku, maka panjangkan umurku. Tetapi jika hidupku ini tidak baik, malah matiku lebih baik, segerakan matikan. Nah, itu bagus. Itu kan apa? Itu kan berkait dua. Kalau memang hidup ini baik, untuk kita panjangkan umur. Ya. Tapi pun kada baik, cepat dimatikan. Nah, ya. Itu kalau memang dikabulkan Tuhan permintaan itu. Kalau kita hidup panjang umur berarti kehidupan kita berkah. Nah, kita selalu melakukan amal-amal soleh, amal kebaikan yang diridhoi Allah. Tetapi kalau kadang Tuhan jika bagus mati tuh, mati cepat tuh, matinya pun baik. Insya Allahnya mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi bagus doa ini diamalkan. Terus satu bulan, ya. Kita hendak tunda-tunda, ya kayak mati juga. Jadi kalau kita mohon Allah, ya Allah jika hidupku ini memang baik, panjang akan umur ulun, tetapi pun kada baik, cepat akan mati. Ya. Minta di sujud terakhir setiap sholat. Ya. Minta di sujud terakhir setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Ya. Nah, jadi harus paham dulu makna doa tadi. Jangan sampai kada paham kalau itu doa dari ulama-ulama atau kiai-kiai beri doa atau guru-guru ini doa dibaca ya. Tapi kalau doa dari Quran kita ambil langsung atau dari hadis itu kada apa-apa, kada paham maknanya tetap berpahala.
Yang ke-10, ayah tarisa amma yu'addi isa'atan bil khitab, ya. Bahwa dia menghindari daripada sesuatu yang dianggap menjahatkan dalam komunikasi dengan Allah. Dia mesti mencari kata-kata dan menyusun kalimat-kalimat dalam berdoa tuh. Cari kata-kata yang baik, ya. Susun kalimat yang baik, jangan sembarangan. Jangan sampai ketika berdoa itu kurang adab terhadap Allah, ya. Contohnya seperti dia berdoa dengan kata-kata, ya. Misalnya nih, mohon maaf lah, masalah berhubungan lawan bini. Lalu hendak minta supaya tahan lawas, supaya kuat. Minta loh Tuhan, cuma kasar mintanya. Misalnya dia minta dengan ini, Allah marzuqni quwwatan bil iman. Ini jangan dia malahkan doa itu kan. Ini ada doanya, tapi ini doa ini bagi para ulama sufi dianggap seolah adab Tuhan. Kata-katanya kurang bagus. Artinya, ya Allah, kuatkan hamba ini dalam berhubungan dengan istri. Ini seolah adab. Urusannya itu aja minta oleh Tuhan, ya. Salah juga minta masalah itu, kada salah, boleh-boleh aja, cuma cari kata-kata yang bagus. Nah, yang bagus apa kata-katanya? Allahumma matti'ni bi a'dha'i wa jawarihi. Ya Allah, senangkanlah ulun dengan anggota-anggota tubuh. Artinya waktu berhubungan luar biasa supaya tetap nikmat, ya, klimaks yang luar biasa. Nah, itu doanya. Kalau saya minta kuatakan jakar ulurnya, nah itu kasar Tuhan kita anggap apa Allah ini ya. Nah itu kalau nanti itu biar berdoa itu kada dianggap Tuhan dan kada berpahala. Jadi cari kata-kata yang bagus, ya. Jangan sembarangan juga melontarkan ucapan-ucapan doa itu kepada Allah, ya. Jangan sembarangan. Atau waktu membawa barang nang barat, ya, karena mau makan, ya, nah lalu minta Tuhan, ya Allah, ya, angkat barangnya, nah, ini siapa yang suruh makan barang? Dulu nggak mau makan, angkat sampai ke rumah. Nah, karena nanti bicaranya minta Tuhan, mintanya bolehnya, ya Allah mudahkan. Nah, ini bagus kan? Ya Allah, mudahkan ulun dalam membawa barang yang berat ini sekira-kira bisa sampai ke rumah dengan selamat tanpa ada gangguan sedikit pun. Tapi mau minta, ya Allah, angkat cepat barangnya ke rumah ulun. Nah, ini soal adab kan, ya. Nah, itu tadi lupa tadi dijaga, ya. Adab kita ini dijaga. Itu nangke ke-10. Ini jangan memilih kata-kata yang jorok lah, kata-kata yang kasar ketika meminta kepada Allah. Nah ke-11, ayyadahu Allah bi asma'il husna. Usahakan waktu berdoa itu meminta dengan nama-nama Allah yang baik. Kan ada Asmaul Husna yang 99, itu gunakan. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Ghafur, Ya Ghaffar, Ya Malik, Ya Qudus, Ya Salam, itu digunakan. Nah, lalu jangan semaunya kita. Nah, misalnya waktu berdoa, Ya Khaliqas Syar, bujur aja pakai ya Khaliqas Syar. Tapi kalau kita paham maknanya kasar waktu, wahai yang menciptakan kejahatan. Lalu minta Tuhan tapi menyebut yang menciptakan kejahatan. Atau ya khaliqal khanazir, wahai yang menciptakan babi. Nah, kan kasar nih kalau. Nah, ini karena kita berdoa dengan nama yang kurang bagus, ya. Suruh adab juga. Ini karena dikabul juga. Karena dinamakan doa juga dan karena berpahala kalau menggunakan kalimat ini. Maka gunakanlah nama-nama Allah yang baik, ya. Kan itu disuruh itu. Jika engkau berdoa, maka Allah itu punya 99 nama yang baik.
cari aja sih, ambil aja nama malaikat apa. Anak mau mulainya kan, cuma ulama-ulama mau karena tadi harus memulai dengan kalimat Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadi namanya yang bagus karena disebut dulu. Jadi Tuhan itu senang, ya. Allah itu lebih senang walaupun kita meminta apa namanya suatu gagal banget, tapi karena kita sudah menyebut namanya yang bagus itu, maka itu membuat Allah menjadi senang kepada kita. Bahkan bisa saja saking senangnya Allah dengan doa kita tadi, penyebutan doa tadi dengan nama yang bagus tadi, itu Allah sengaja kalau mengabulkan cepat diletakkan sini aja. Nah, sini ketujuh bentang kali. Sampai malaikat itu protes, ya Allah cepat kabulkan doa hamba. Kesian kita lawan pada minta. Ya luar biasa sudah adabnya menyebut nama dia yang bagus. Kenapa ada yang kabulkan segera? Ujar Allah pada malaikat, aku ketujuh mendengar suaranya dia Tuhan. Aku senang ia mengucap nama-nama aku yang baik. Jadi aku ketujuh, kiranya kalau kabulkan kayaknya nyampe. Hatinya berdoa, karena lagi menyebut nama aku sudah kabul. Tapi karena aku senang, kiranya aku udah akan lain. Bahasa Tuhan itu, oh ini jauh lebih baik. Kalau Allah itu sudah senang, artinya Allah itu ridho. Kalau Allah ridho, ada alasan lagi kita untuk bisa masuk ke dalam neraka. Allah ridho berarti balasannya surga. Ya. Di dunia aja Allah senang dengan kita berdoa. Tetapi ada yang Allah itu mual. Nah, jadi jangan salah lah. Kita lihat tadi, tetangga di sebelah sembahyang kada, puasa kada, kau gawirna, maksiat. Kenapa bila dia berdoa kabul cepat kan? Nah, kenapa? Tuhan muar, tahu lah muar? Sarik. Tuhan yang menangani, lalu dikabulkan Tuhan segera. Ya, sebabnya Tuhan tidak mengabulkan di istidrak saja. Tetapi pemberian Allah itu karena istidrak dikabulkan namanya minta. Maka yang ia terima itu justru membuatnya susah. Ini maka supaya kenapa? Minta, ya Allah, beri aku duit sekian miliar, beri Tuhan. Jalannya nyamannya jadi duit dapat semiliar. Hati-hati, duit yang semiliar itu jadi bala lawan dirinya. Kenapa? Karena ini pengabulan dalam bentuk istidrak. Jadi ada istilah istidrak dalam agama itu. Istidrak itu ujung-ujungnya ada baik. Dapat duit semiliar. Banyak apa? Anaknya kecelakaan, bininya selingkuh, macam-macam. Wah sudah musibah semuanya dapat. Ujung-ujungnya inya yang terakhir kena penyakit, akhirnya menghabiskan duitnya itu juga. Bahkan gak ada cukup lagi. Habis dari sebelah tadi masih gak cukup lagi untuk mengobati penyakit. Ayo, dia gimana? Biar anak lakas kabul tadi itu doa. Lawan kena-kena tapi berkah. Jadi kesehatan lawan kita, jadi tambah baik anak keluarga kita, ya. Kita jadi kurang bersabar lawan Tuhan dalam menghadapi hidup ini. Nah itu kan ada keberkahan hidup, ya. Keberkahan hidup. Nah, jadi usahakan jangan menyebut nama yang tidak baik. Nah, bisa kita sebut Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, wahai yang maha pemurah, maha sayang, maha kasih, amin rahmatmu. Nah itu lebih bagus gitu ya. Nah misalkan kemudian yang ke-12 ayat duraqal, usahakan waktu berdoa hati kita ini hadir lawan Tuhan. Jadi berdoa itu khusyuk maksudnya. Apa yang kita minta, hati kita pun menuju kepada Allah. Ya. Harus fokus orang diminta. Ya. Tuhan itu tahu ini sudah apa yang kita minta. Jadi usahakan hati kita ke Allah kita. Nah, jangan berdoa hati ke lain. Nah, meminta lewat Tuhan cuma hati kita ke lain. Kemana-mana hati kita.
Nah, atau hati kita ini fokus lawan kita mintanya, ya, berhemat. Nah, ada yang dimintanya luar biasa nih nilainya. Lalu itu nang diingat terus, nang ampun apa yang bisa mengampunkan kan jadi ingat. Nah, ini sama nang kayak biar nonton TV, ya. Mata biar melihat ke TV, hati biar ke lain, sama itu ya. Nah, jadi usahakan waktu berdoa supaya bujur-bujur berpahala doa itu dan dikabulkan Allah, ya. Maka hati kita bujur-bujur hadir kepada Allah, ya. Bahkan dalam satu hadis disebutkan innallaha la yaqbalu du'a abdin min qalbin ghafil. Allah tidak menyatakan itu doa dari seorang hamba yang ketika dia berdoa hatinya lalai. Jangan tetap jadi kabulkan, karena dikategorikan doa. Waktu berdoa kita hati kita lalai. Nah, jadi kalau berjamaah imam berdoa, makmum aminakan, itu sih makmum jangan jiwa hatinya lalai. Amin. Ini kan boleh. Ini kan boleh. Jadi semuanya berjamaah itu siapapun kita, walaupun kita hanya amin aja, hati kita pun tetap hadir kepada Allah. Nah, apalagi ini doa berjamaah ya. Nah, mudah-mudahan dengan berkat itu cepat Allah mengabulkan. Mudah-mudahan ya. Kadang mau meminta juga, mudah-mudahan karena kita sudah melakukan apa namanya syarat-syaratnya, adab-adabnya kita jalankan semuanya. Ya. Itu ke-12. Nah, ke-13 ayya'lama alla qadira ala hajati illallah, bahwa dia mengetahui bahwa tidak ada yang kuasa mengabulkan hajatnya kecuali hanya Allah. Ketika berdoa kita sudah yakin bahwa kadang-kadang yang bisa mengabulkan permintaan kita itu, kadang-kadang kuasa mengabulkan permintaan kecuali hanya Allah. Kalau toh nanti itu pengabulannya lewat jalur ini, itu wasilah aja. Jangan dianggap itu nama mengabulkan. Ya. Ini kadang-kadang kita ini kan terlihat manusianya ya. Nah, si Anu sebenarnya datang Pak mengabulkan doaku, lalu meyakini si Anunya ini, nah ini salah. Nah, ini bisa berkafiran ya kadang-kadang, ya nggak bisa syirik. Ya. Nah, yang kita ingat tetap Allah yang mengantarkan sesuatu itu lewat orang lain. Itu yang dijaga ketika berdoa terkabul lah, lalu kabulnya lewat wasilah perantara. Perantara itu ya perantara kedudukannya. Tetap aja Allah yang menyelesaikan itu ya. Nah, ke-14 ayyakuna mat'amu halal. Nah, diulang berat saat ini bahwa orang berdoa itu supaya tetap dinyatakannya berdoa dan berpahala, makanan yang dimakannya harus halal. Yang saya kata halal. Kalau nak masuk ke paru di sesuatu yang haram, 40 hari sesuap aja tadi, sesuap dia sendok masuk nih ke dalam untuk haram, ini sesendok yang haram. 40 hari doa biar itu kada digubris oleh Allah. Itu sesendok nasi, mun sepiring. 40 hari itu untuk sesendok nasi, mun 2 sendok 80 hari, 3 sendok, biar hitung sepiring itu berapa sendok. Kalau dibagi orang nasi kotak ini, dan yang memberi kurang ini usahanya judi, usahanya rentenir, tahu sudah kita, tetap kita makan. Berarti kita memang sengaja memasukkan makanan yang haram ke dalam perut kita. Ketika itu ada di parut makanan yang haram tadi, sesendok tadi 40 hari doa biar Tuhan ada diherani Tuhan. Pak, Tuhan herannya kenapa itu bukan doa? Jadi perlu juga kita introspeksi. Kalau doa itu kada dikabulkan berarti ada atau sesuatu. Intihi ya, makanan kita dulu intihi halal karena sudah haram, atau mungkin rempah-rempah yang dimakan masih samar-samar. Nah, jadi usahakan
nak dimakan hari-hari yakin halal ya. Jangan sampai kena halal. Nah, itu membuat terhalangnya doa kita untuk dikabul oleh Allah, baik dalam waktu cepat maupun dalam waktu lambat. Terakhir, ayyakuna mukhlishan lillahi ta'ala. Ketika berdoa itu benar-benar dengan hati yang tulus, ikhlas. Jangan terpaksa pula. Kalau kau terpaksa, aku terpaksa minta. Nah, ini katanya ikhlas berdoa katanya. Nah, jadi bujur-bujur ikhlas karena doa ini ibadah. Setiap ibadah itu membutuhkan sesuatu yang ikhlas. Pertanyaannya, ibadah nang mana nang pasti diterima oleh Allah? Ibadah nang ikhlas Allah itu pasti diterima. Tapi kalau dia karena bergejala, karena terpaksa, karena sesuatu nang lain daripada Allah, ada tujuan dunianya, ini jangan diharapkan lagi, ya. Jelas sudah kata Allah terima. Apapun ibadah itu bukan hanya doa saja. Berinfakkan, bersedekahkah, berzakat, menolongi orang kan, tapi biar kata karena Allah, karena ada sesuatu yang lain selain daripada Allah, maka sia-sia ya, sia-sia di hadapan Allah. Kayak itu juga doa ya. Berdoa harus dengan hati yang ringan, hati yang tulus, hati yang ikhlas semata-mata karena Allah. Karena doa ini tadi apa? Perintah Allah dan dia berupa ibadah. Supaya ibadah itu wujud-wujud diterima Allah, menghajatkan kepada hati yang ikhlas. Nah, itu 15 macam syarat agar doa kita itu terhitung nilai ibadah yang mendapatkan pahala walaupun dalam waktu yang sangat lama. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, yang insya Allah bisa kita amalkan nantinya.